Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1G5 Manajemen akan menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah anggaran perusahaan. Di sini kita akan membahas sedikit materi tentang 4 hal, beserta contoh soal dan bagaimana cara pengerjaannya. Yuk simak videonya. Baik, materi selanjutnya itu anggaran tenaga kerja langsung. Nah, materi ini akan dipaparkan oleh saya Muhammad Jamaluddin dengan NPM 112111315. Nah, definisi anggaran tenaga kerja. Apa sih anggaran tenaga kerja? Nah, anggaran tenaga kerja adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan pada tenaga kerja di masa yang akan datang. Nah, anggaran tenaga kerja juga meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, juga tarif upah dan waktu pengerjaannya. Nah, tenaga kerja diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yakni tenaga kerja langsung, direct labor, dan tenaga kerja tidak langsung, indirect labor. Nah, tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi perusahaan dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Nah, ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang mempunyai sifat-sifat besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Juga biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel dan juga umumnya dikatakan tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Ada juga biaya tenaga kerja tidak langsung yang mempunyai sifat-sifat pertama itu besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja tidak langsung itu tidak terhubung secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Juga biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya semi fixed atau semi variabel. Artinya biaya-biaya mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini dari tenaga kerja tidak langsung tidak harus selalu di dalam pabrik tetapi dapat juga di luar pabrik. Adapun manfaat anggaran tenaga kerja. Nah, manfaat dari penyusunan anggaran tenaga kerja yaitu penggunaan tenaga kerja menjadi lebih efisien. Juga pengeluaran biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Harga HPP dapat dihitung dengan tepat. Juga sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja, yaitu pertama kebutuhan tenaga kerja, yang kedua pencarian atau penarikan tenaga kerja, ketiga latihan bagi tenaga kerja baru, yang keempat evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, dan yang terakhir adalah pengawasan tenaga kerja. Pertimbangan dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja adalah sebagai berikut. Pertama adalah anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan kuantitas barang tersebut. Yang kedua, standar waktu yang digunakan dapat didasarkan pada waktu historis atau pengalaman di mana waktu lalu, serta atas dasar pembelian khusus yang disebut studi gerak atau waktu time and material study. Dan yang ketiga itu sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang didasarkan atas waktu, hasil, atau insentif. Nah, ini adalah penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja terdiri dari ada 2 jenis, yaitu anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci yang memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung, direct labor hour atau DLH,
untuk setiap jenis barang dan waktu produksi, bulan, triwulan, kuartal, semester, atau tahun. Nah, kedua itu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Itu merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja terperinci yang memuat jumlah jam kerja langsung yang diperlukan di masing-masing bagian produksi, tarif upah per jam kerja langsung yang direncanakan di masing-masing bagian produksi, dan jumlah biaya tenaga kerja langsung direct labor cost atau DLC di masing-masing bagian produksi, waktu produksi barang, bulan, triwulan, kuartal, semester, atau tahun. Nah, sini ada contoh bagaimana cara menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Di sini kita akan menggunakan PT WAFI. Baik, selanjutnya itu bagaimana cara menyusun anggaran tenaga kerja untuk tahun 2023. Nah, di sini kan kita gunakan contohnya PT WAFI. PT WAFI sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2023. Nah, data yang tersedia untuk tahun tersebut adalah sebagai rencana tingkat produksi untuk tahun 2023 itu bagi menjadi triwulan 1 penjualan unitnya 35.400, triwulan 2 37.500, triwulan 3 39.800, triwulan 4 12.300. Standar jam kerja itu dalam dalamnya untuk LH 2,4 jam dan untuk departemen B 1,5 jam. Kerjanya itu upah kerja per DLH. Departemen A sebesar 4.500 dan departemen B sebesar 5.000. Kita diminta untuk pertama itu membuat anggaran jam tenaga kerja langsung untuk tahun 2023, dan yang kedua membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2023. Gimana cara pengerjaannya? Oke, berikut. Triwulan 1 untuk produksinya kita ambil dari sini triwulan ya, dari rencana tingkat produksi kita klik copy, kita pilih copy standar jam kerjanya setelah kita ketahui itu departemen A 1,2,4 dan departemen B 1,5 jam. Terisi di sini 2,4 dan departemen B 1,5. Nah, setiap triwulannya sama, kita bisa tarik saja. Departemen B juga begitu. Untuk DLH-nya kita hitung menggunakan rumus, yaitu sama dengan produksi dikali dengan standar net jam kerja. Nah, kalau sudah berbentuk rumus begini, kita bisa tarik agar tidak memakan waktu. Yang DLH departemen B juga rumusnya sama, yaitu sama dengan produksi kali standar jam kerja departemen B. Bentar. Nah, sudah ada rumusnya juga sama, bisa kita tarik biar tidak DLH-nya itu sama dengan DLH departemen A yang ada departemen B. Setelah sudah ada rumusnya, kita tarik lagi, tidak memakan waktu. Untuk mencari jumlah DLH-nya, kita bisa menggunakan rumus batasan di sini. Dan juga di sini menggunakan sudah terlihat. Jadi untuk anggaran jam tenaga kerja langsung tahun 2023 itu dari dua departemen selama 4 bulan selama 600.400
604.000 jam 850 jam. Nah, untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2023 masukkan rumusnya, kita isi dulu tabel ini. BH Departemen A itu yang 84.960 kita salin, lalu kita karena value untuk ada departemen B pun sama, kita salin kita value. Untuk tingkat upah departemen A sudah kita ketahui itu sebesar 4.500 dan departemen B sebesar 5.000. Tingkat upahnya bisa kita tulis dulu, 4.000 departemen A 4.500, departemen B 5.000. Karena ini bisa kita gunakan karena bawahnya sama, kita tarik aja untuk menghemat waktu. Departemen B pun juga sama. Untuk menghitung jumlah anggaran biaya tenaga kerja dari departemen A, rumusnya itu dengan delta dikali dengan tingkat upah besar. Sudah didapat ya. Sudah ada rumusnya, bisa kita tarik saja ke bawah untuk menghemat waktu. Nah, sudah jadi tribulan 4 dengan departemen B pun sama, itu menggunakan rumus dengan delta kali tingkat upah. Nah, dapat bisa kita tarik. Nah, untuk jumlahnya bisa kita gunakan rumus autosum di atas ini. Autosum enter, dari sini bersama autosum total biaya, lalu gunakan rumus dengan jumlah biaya departemen A dengan jumlah biaya departemen B. Setelah ada rumusnya, kita bisa tarik untuk menghemat waktu. Sini kita bisa menggunakan autosum. Jadi sudah didapat kesimpulannya, yaitu untuk PT WAI menganggarkan jam tenaga kerja langsungnya untuk tahun 2023 itu selama 604.850 jam. Dan juga biaya untuk anggaran tenaga kerja langsungnya di tahun 2023 itu sebesar Rp 2.838.330.000. Mungkin sekian materi dan juga bagaimana cara menyusun anggaran tenaga kerja langsung oleh saya, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursipa dengan NPM 112111057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biaya overhead pabrik, anggaran penyusunan biaya overhead pabrik. Nah, teman-teman ada yang udah tahu belum BOP itu apa? Jadi biaya overhead pabrik itu disingkatnya BOP ya, biar lebih simpel. Jadi BOP itu adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya-biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya seperti biaya bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung seperti mandor dan supervisor. Lalu biaya-biaya produksi lainnya kayak penyusutan mesin produksi, asuransi baik untuk mesin ataupun kecelakaan kerja karyawan dan lain-lain. Lalu di sini juga ada anggaran biaya per pabrik. Nah, apa sih anggaran BOP itu?
Jadi, anggaran BOP adalah sebuah perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Nah, itu definisi dari BOP dan anggaran BOP. Lalu di sini juga ada tujuan dari penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Di sini tuh ada 4. Yang pertama itu untuk mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produksi secara tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik di setiap departemen atau produksi maupun pembantu di mana biaya overhead pabrik tersebut dibebankan. Dan tujuan yang keempat sebagai alat pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, lalu di sini juga ada perilaku dari BOP. Perilaku BOP ini tuh dikenal dengan 3 jenis biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi. Contohnya, seperti penyusutan gedung, penyusutan mesin, penyusutan kendaraan, gaji pegawai bagian produksi, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan jumlah produksi pada satu periode. Dalam hal ini, tingkat kegiatan perusahaan dinyatakan dalam satuan aktivitas atau activity base seperti jam kerja langsung, direct labor hour, dan jam langsung, jam mesin langsung, direct machine hour, unit produk seperti kilogram, meter, liter, dan lain-lain. Termasuk ke dalam biaya ini misalnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah tetapi tidak proporsional deduksi. Contohnya biaya tenaga kerja tidak langsung. Tahu tuh tentang dari definisi, tujuan, dan juga perilakunya. Di sini juga ada contoh soalnya, yaitu dari contoh soal 2 mengenai penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, gimana sih caranya? Langsung aja kita lihat di Excel. Oke? Di sini saya akan mengerjakan soal UAS pada bagian soal 2 mengenai penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, pertama ya. Ini udah ada di tampilan Excel. Sini udah ada soalnya ya teman-teman. Di sini tuh pada untuk tahun anggaran 2023 PT Atar yang mengestimasikan BOP untuk triwulan sebagai berikut. Di sini udah ada datanya, yaitu di biayanya berbagai macam biaya. Ada biaya bahan pembantu, upah tidak langsung, gaji supervisi, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, asuransi, penyusutan, perlengkapan, lain-lain, dan juga sewa. Untuk biaya sendiri ada 2, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, untuk di sini juga ada dasar kegiatannya tuh ditetapkan oleh manajemen adalah jam kerja langsung dengan estimasi jumlah kerja langsung sebagai berikut. Di sini ada triwulannya, ada 4, triwulan 1 sampai 4, dan jumlah jam kerja langsungnya. Jumlah jam kerja yang triwulan 1 itu 5.200, triwulan 2 6.900, triwulan 3 7.400, dan triwulan 4 7.900. Lalu di sini kita langsung aja ke penyelesaiannya ya. Untuk di sini ada 4 kolom, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan juga ada 5 ya, sama jumlah. Untuk yang pertama kita akan mengisi pada kolom triwulan 1 untuk biaya bahan pembantu. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, kalau misalkan si biaya tetapnya itu hanya biaya tetap aja tanpa ada biaya variabelnya, itu langsung aja kita copy. Sama dengan klik sama dengan, lalu klik yang biaya tetap 1.600.000, enter. Nah, itu udah langsung ya, karena nggak ada biaya variabelnya. Sedangkan untuk yang
upah tidak langsung karena ada biaya variabel. Jadi kita kalikan dulu sama dengan 4.500 dikali dengan jumlah jam kerja yang triwulan 1 yaitu 5.200 ditambah sama biaya tetapnya. Lalu enter. Kayak gitu ya teman-teman. Sama Kak. Jadi kalau misalkan yang ada biaya variabelnya itu harus dikalikan terlebih dahulu, baru ditambah dengan biaya tetap. Nah, sama dengan untuk gaji supervisi sama dengan klik yang biaya tetap enter. Nah, lalu untuk yang perbaikan pemeliharaan, klik yang biaya variabel dikali yang jumlah jam kerja ditambah sama biaya tetap. Langsung enter. Untuk yang utilitas sama dengan biaya variabel dikalikan jumlah jam kerja. Salah. Untuk yang utilitas sama dengan biaya variabel dikali jumlah jam kerja ditambah sama utilitas, klik enter. Untuk asuransi sama dengan klik yang ini enter. Penyusutan sama, karena gak ada biaya variabel langsung aja klik enter. Lalu untuk yang perlengkapan sama dengan 5.000 dikali dulu sama jumlah jam kerja ditambah 2 biaya tetap, enter. Untuk lain-lain sama ya, sama dengan biaya variabel dikalikan jumlah jam kerja ditambah 3 biaya tetap. Lalu untuk biaya sewa juga sama dengan klik sama dengan pilih yang biaya tetap, klik enter, sama ya. Lalu untuk yang triwulan 2 bedanya, yang triwulan 2 ini untuk biaya tetapnya nominalnya sama tapi jumlah jam kerjanya beda ya. Sama dengan untuk biaya tetap bahan pembantu itu karena nggak ada biaya variabelnya jadi langsung aja klik. Untuk yang upah tidak langsung sama dengan biaya variabel dikalikan terlebih dahulu sama jumlah triwulan yang kedua, jumlah jam kerja triwulan yang kedua ditambah sama biaya tetap, enter. Lalu untuk yang gaji supervisi sama dengan biaya tetap, langsung enter. Yang perbaikan dan pemeliharaan sama dengan biaya variabel dikali jumlah jam kerja ditambah sama perbaikan ini, lalu enter. Untuk utilitas sama dengan 5.000 dikali yang biaya variabel ya teman-teman, dikali jumlah jam kerja ditambah 1 juta, enter. Sebentar. Yang asuransi sama dengan langsung ke biaya tetap, klik enter. Nah, lalu untuk yang penyusutan sama dengan karena gak ada biaya variabelnya langsung di enter. Lalu untuk perlengkapan sama dengan variabel dikali jumlah jam kerja yang triwulan 2 ditambah perlengkapan, enter. Lain-lain sama dengan biaya variabel dikalikan yang ini lalu ditambah biaya tetap, dan untuk biaya sewa sama dengan klik biaya tetap, enter. Yang triwulan 3 kita tinggal ganti kliknya untuk yang jumlah jam kerja yang triwulan 3 aja, sama dengan biaya tetap, enter. Untuk yang upah tidak langsung sama dengan variabel dikali jumlah jam kerja yang triwulan 3 ditambah biaya tetap, enter. Untuk yang gaji supervisi sama dengan biaya tetap, enter. Untuk yang perbaikan sama dengan biaya variabel dikali jumlah jam kerja ditambah ini, enter.
asuransi sama dengan klik biaya tetap, langsung enter. Dan penyusutan juga sama dengan biaya tetap, enter. Untuk perlengkapan dikalikan dulu sama dengan biaya variabel dikali jumlah jam kerja ditambah sama biaya tetap, enter. Lalu untuk lain-lain sama dengan biaya variabel dikali jumlah jam kerja ditambah ini, enter. Dan untuk biaya sewa itu sama dengan klik biaya tetap, enter. Yang triwulan 4 sama dengan lalu untuk yang gaji supervisi itu sama dengan klik biaya tetap, enter. Dan untuk perbaikan dan peralatan itu sama dengan biaya variabel dikali jumlah jam kerja ditambah biaya tetap, enter. Utilitas sama dengan biaya variabel dikalikan dengan jumlah jam kerja ditambah biaya tetap, enter. Lalu untuk yang asuransi sama dengan biaya tetap, enter. Penyusutan sama karena nggak ada biaya variabelnya jadi enter. Dan untuk perlengkapan sama dengan 5.000 dikali ditambah biaya tetap, enter. Lalu lain-lain sama dengan biaya variabel dikalikan dengan jumlah jam kerja ditambah biaya tetap, enter. Dan biaya sewa sama dengan biaya tetap, enter. Untuk jumlah klik sama dengan sum buka kurung, di drag aja dari kiri ke kanan. Yang ini sebentar sama dengan kerumusan sama dengan sum buka kurung, drag tutup kurung, enter. Otomatis untuk ke bawahnya karena sama rumusnya tinggal kita copy aja, drag ke bawah sampai yang ini di enter. Di sini sebentar copy lalu drag ke bawah. Biasanya suka langsung otomatis. Nah, otomatis yang bawah juga sama, jumlah yang bawah sama dengan sum buka kurung dari atas per kolom ini makan satu sama dan triwulan 2 tinggal di sum, drag dari atas ke bawah. Nah, untuk yang ini juga sama, tinggal di copy aja, copy drag dari kiri ke kanan sama kiri ke kanan, set. Nah, udah. Untuk soal nomor 2 penyelesaiannya sudah beres. Iya nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risti Fatika Salsabila dengan NPM 112111321. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang biaya non produksi beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Yuk simak videonya. Apa itu anggaran biaya penjualan? Anggaran biaya penjualan merupakan
Anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang terjadi di bagian penjualan, serta biaya-biaya lainnya yang erat kaitannya dengan kegiatan penjualan. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam anggaran biaya penjualan? Yang pertama ada biaya untuk para salesman, supervisor, dan tenaga penjual lainnya. Yang kedua ada biaya pengangkutan. Yang ketiga biaya-biaya perjalanan seperti biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsumsi. Yang keempat ada biaya iklan atau promosi. Yang kelima gaji tenaga pemasaran. Yang keenam penyusutan alat distribusi. Yang ketujuh biaya administrasi penjualan, yang kedelapan biaya asuransi, dan lain-lain. Apa itu anggaran biaya administrasi dan umum? Anggaran biaya administrasi dan umum merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai biaya-biaya yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan biaya penjualan dan BAU terbagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama biaya tetap. Untuk biaya yang sifatnya tetap seperti penyusutan, gaji karyawan, dan lain-lain, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Yang kedua biaya variabel. Untuk biaya variabel seperti kertas, alat tulis, dan perlengkapan habis pakai, maka penentuan biaya didasarkan pada tarif biaya waktu lalu, akan tetapi perlu penyesuaian karena perubahan harga yang terjadi di pasar. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Sebagian biaya yang bersifat tetap besarnya sama dengan periode sebelumnya, sedang yang variabel biaya akan ditentukan sesuai tarif tertentu. Lalu di sini ada soal 3, di mana di sini kita akan menyusun anggaran biaya penjualan, administrasi, dan umum. Yuk simak video pengerjaannya. Nah, di sini sudah ada data untuk latihan anggaran biaya penjualan dan anggaran BAU. Dari soal yang tadi sudah kita buatkan Excelnya. Di sini ada triwulan 1, 2, 3, 4, produk A dalam unit, produk B dalam unit. Kita jumlahkan dulu untuk produk A dalam unitnya. Hasilnya 34.000. Lalu untuk jumlah produk B hasilnya 22.000 dan totalnya itu 56.000. Nah, di sini juga ada data gaji pegawai, data penyusutan, alat tulis, listrik, lalu ada tambahan untuk 2.000 per jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada perbandingan proporsional kedua produk. Cara mengetahuinya adalah dengan cara kita membagi jumlah produk A dengan jumlah keseluruhan, lalu kita kalikan dengan 100, karena di sini kita menggunakan persen. Sama dengan 34.000 kita kali 50, kita bagi 56.000, lalu kita kali 100. Nah, yang ini juga sama. Lalu kita kalikan 100. Nah, hasilnya sudah ada 39,285. Ini sebenarnya bisa kita bulatkan. Lalu untuk mengetahui anggaran biaya penjualan dan BAU-nya, di sini ada jenis biaya, jumlah, produk A, produk B. Untuk jenis biayanya ada gaji pegawai, depresiasi, alat tulis, listrik dan air, dan juga pemeliharaan. Cara mengetahui jumlah untuk jenis biaya ini yaitu dengan cara kita di sini sudah ada datanya, gaji pegawai 6 juta. Karena di sini per bulan, maka kita kalikan dengan 12 sama dengan 6 juta dikali 12. 72 juta untuk depresiasi, karena di sini sudah tahun, tulis aja 20 juta. Nah, di sini untuk alat tulis sudah ada ya, 2 juta per bulan, berarti kita kalikan lagi dengan 12. Lalu untuk listrik dan air 750 per bulan, kita kalikan lagi dengan 12.
Untuk pemeliharaan di sini 500.000 per bulan. Kita kalikan 12 tapi ditambah dengan 2.000 per jam tenaga kerja dikali 200 jam kerja langsung dikali 12 bulan ya. Sini tulisnya sama dengan 500 kita kali 12 ditambah 2.000 per jam tadi dikali 200 jam kerja dikali 12 bulan. Nah, hasilnya 10.800.000. Lalu kita jumlahkan kali 63. Hasilnya 135.800.000. Nah, untuk mengetahui nilai dari produk A, kita dengan cara mengkalikan 72 juta ini jumlah dari gaji pegawai dengan perbandingan proporsional. Ya, caranya sama dengan 72 juta dikali yang ini perbandingan proporsional A pakaikan persen. Nah, hasilnya 43.714.286. Nah, untuk depresiasi, alat tulis, listrik dan air, pemeliharaan itu caranya sama. Dengan 3 juta dikali 4 juta dikali dengan proporsional pakai persen. Ini tadi tidak pakai persen ya. Lalu untuk jumlahnya kita tarik saja karena persen. Nah, hasilnya 82.450.000 rupiah. Lalu untuk produk B sama, hanya saja perbandingan proporsionalnya kita pakai yang B yang 39,2857 ini dengan 72 juta kali perbandingan proporsionalnya selanjutnya sama 20 juta persen 9 juta lalu sini 600 nah hasilnya 53.350.000. Dari sini sudah kita dapatkan untuk penyusunan biaya perjalanan BAU-nya untuk jumlah keseluruhannya 135.800.000, jumlah keseluruhan produk A 82.450.000 dan produk B 53.350.000. Jadi selesai ya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Erliana Putri Triawan dengan NIM 112111327. Saya berasal dari kelas G5 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan apa itu anggaran piutang dan anggaran kas. Nah, teman-teman, pasti kalian semua masih banyak yang belum tahu apa itu anggaran piutang dan anggaran kas. Pertama-tama, kita mulai masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih piutang usaha? Piutang usaha sendiri merupakan sebuah aktivitas penjualan yang dilakukan perusahaan kepada pihak ketiga secara kredit. Jadi di sini pihak ketiga atau peminjam ataupun perusahaan apapun itu melakukan kegiatan penjualan
secara kredit. Jadi dibayarnya itu ngutang ya, enggak cash gitu. Nah, lalu selanjutnya ada anggaran piutang. Kalau di dalam anggaran piutang ini isinya itu lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang. Jadi di dalamnya itu ada rencana mengenai bertambahnya piutang karena adanya penjualan kredit, berkurangnya piutang, penyisihan piutang. Tadi itu berkurangnya penjualan karena adanya pelunasan piutang ya. Ada juga penghapusan piutang dan potongan penjualan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penerapan kebijakan piutang. Manfaatnya itu untuk meningkatkan omset penjualan sehingga menambah keuntungan. Juga, pada beberapa jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tertentu bagi perusahaan karena dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dan relasinya. Untuk beberapa pedagang juga kredit ini sangat menguntungkan ya. Jadi misalkan mereka cuma punya modal sedikit, tapi karena adanya kredit kita bisa minjem uang dulu nih untuk jadi modal. Dan akhirnya setelah kita mendapatkan keuntungan, kreditnya sudah bisa kebayar, hutangnya udah bisa kebayar, kita juga bisa dapat uang. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Yang pertama itu kita tentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya bulanan atau 3 bulan. Lalu selanjutnya kita harus menentukan besarnya bad debt atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan biasanya dinyatakan dalam persentase. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui nih, atau kita juga harus mengidentifikasi term of credit. Kita harus bisa mengetahui kapan jangka dari kredit yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya ada anggaran kas. Apa sih anggaran kas ini? Jadi anggaran kas itu perencanaan mutasi dan posisi kas dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari 3. Perencanaan penerimaan kas, perencanaan pengeluaran kas, dan penetapan sisa kas minimum. Lalu untuk selanjutnya, apa aja sih sifat aliran kas? Di sini untuk sifat dari aliran kas itu ada yang masuk maupun keluar dan juga kontinu dan tidak kontinu. Kalau misalkan untuk kas masuk, kalau yang kontinunya itu seperti pembiayaan tunai, pembayaran tunai dan juga kredit. Jadi kayak kontinu gitu loh. Kita misalkan kredit selama 3 bulan, berarti kan berkelanjutan selama 3 bulan itu. Lalu kalau misalkan yang tidak kontinu atau tidak rutin, itu kayak kita misalkan jual beli saham, jadi hanya di situ saja satu kali transaksi. Lalu untuk aliran kas keluar yang bersifat kontinu itu kayak misalkan kita harus bayar gaji karyawan, kita harus beli bahan baku setiap bulan untuk produksi suatu barang. Lalu untuk yang tidak kontinunya, misalkan pembayaran dividen, pajak penghasilan, pembelian kembali saham perusahaan, dan pembelian aktiva tetap, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih tujuan penyusunan anggaran kas? Yang pertama, untuk menunjukkan posisi kas pada akhir periode sehingga dapat diketahui apakah posisi kas tersebut surplus atau defisit. Selanjutnya, untuk menunjukkan kebutuhan mencari pinjaman jika terjadi defisit kas atau jumlah kas pada akhir periode yang tidak mencukupi minimal kas yang diisyaratkan. Lalu selanjutnya, tujuannya untuk mengkoordinasikan jumlah kas dalam hubungannya dengan yang pertama, dengan kebutuhan untuk menjamin ketersediaan modal kerja, penerimaan kas dari penjualan, kebutuhan kas untuk investasi, kebutuhan kas untuk pembayaran utang. Dan yang terakhir, tujuannya untuk menetapkan dasar perkreditan yang efektif jika perusahaan memberikan kredit kepada konsumennya dan pengendalian. Lalu di sini ada tahapan penyusunan anggaran kas. Terjadi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama, kita menyusun tafsiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Tahap kedua, kita menyusun tafsiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran bunga, utang bunga, beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut, atau menyusun taksiran pembelanjaan
dana karena adanya dana idle setelah diperhitungkan adanya safety cash balance. Dan yang terakhir, tahap ketiga, kita harus menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran final. Berikut contoh penyusunan anggaran piutang dan kas. Nah, jadi semuanya setelah kita mengetahui definisi dari apa itu anggaran piutang dan anggaran kas, sekarang kita mulai untuk coba soalnya ya. Kita bikin datanya untuk kita menyusun anggaran pengumpulan piutang dan anggaran kas periode dari Januari hingga Juni atau anggaran kas selama 6 bulan di tahun 2023 untuk PT Elvaris. Di sini udah jelas ya keterangannya. Saldo piutang tanggal 1-nya 0 rupiah, saldo kasnya tanggal 1 300.000. Lalu untuk penjualannya di sini dari Januari hingga Juni sudah tertera. Nah, untuk polanya sebagai berikut: 60% untuk penjualan tunai, sisanya penjualan kredit. Lalu untuk penagihan piutangnya dibayar 3 kali, 50% di bulan pertama, di bulan terjadinya penjualan, 30% 1 bulan sesudahnya, 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Sebesar 10% dari kredit akan dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan ditagih. Nah, di sini ada pengeluaran lainnya, penerimaan dan pengeluaran. Lalu kita disuruh untuk menyusun anggaran dan menyusun anggaran kas dan menyusun anggaran piutang. Pertama-tama kita bikin dulu Excel-nya. Ini Excel-nya. Di sini ada pengumpulan piutang. Nah, untuk perhitungannya ada ya, pola pelunasan dan daftar piutang untuk pengumpulan piutang, anggaran piutangnya. Lalu untuk anggaran kasnya ada di sini. Sekarang kita mulai untuk pengerjaan awal. Untuk penjualan awal tadi kita masukin di sini. Penjualan awal untuk bulan Januari itu 1.200.000. Kita bisa ingat-ingat aja 1.200.000, 400, 200. Nah, di sini 1.200.000, 1.400.000, 1.400.000. Bisa pastiin lagi, dilihat di sini udah benar atau belum. Udah ya. Terus kita lihat ke bawah. Nah, di sini untuk pola pelunasan pertama itu 60%. Untuk pola pelunasan ini penjualan tunainya itu 60%. Nah, berarti 0,6 dikali ini yang atas, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Lalu untuk penjualan kredit itu berarti 40%-nya dari penjualan, tinggal sama dengan ini kurangi ini B7 dikurangi B8.
Nah, ini hasilnya. Lalu untuk penyisihan piutang itu dari sini dengan 0,1 dikali penjualan kredit. Ini hasilnya. Lalu untuk piutang neto itu dari penjualan kredit dikurang penyisihan piutang. Ini hasilnya. Terus untuk ke pinggir sama. Oke, bisa ditulis aja kayak gitu. Semuanya juga sama ya. Udah deh. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau untuk rumusnya, nah misalnya kayak gini nih, kayak gini itu kan tadi 10%. 10%-nya dari penjualan kredit, berarti 0,1 dikali C9. Kalau ini D berarti D9 gitu ya teman-teman. Ini udah ada hasilnya. Kita move ke bawah. Sini untuk pola pelunasannya berarti bulan Januari dimasukin aja dari sini. Karena tadi pola pelunasan untuk 1 bulan pertama itu 50%, berarti kita masukin 0,5 dikali, nah piutang neto ini hasilnya. Lalu untuk selanjutnya itu 30%, berarti 0,3 dikali dengan 0,3 kali Februari. Nah, untuk selanjutnya di bulan Maret itu bulan ketiga 20% berarti 0,2 kali ini. Ini hasilnya. Untuk selanjutnya juga sama 0,5 sampai bawah ya teman-teman. Nah ini hasilnya, kita udah bisa dapet hasilnya di sini. Nah terus kita sekarang lanjut ke penerimaan piutang. Saldo 1 Januarinya itu 0 ya teman-teman. Kenapa saldo piutang Januari tanggal 1 Januarinya 0? Karena di sini kita lihat kembali ke soal tadi. Nah, saldo piutang
pada tanggal 1 Januari itu 0, tapi saldo kas tanggal 1-nya itu 300.000. Nah, setelah kita tadi menghitung anggaran piutang, kita di sini sekarang tinggal menghitung anggaran kasnya. Tadi kita ingat-ingat di awal, saldo awalnya itu di Januari itu 300.000, saldo awal kas ya, 300.000. Lalu untuk penjualan tunainya kita bisa ambil dari sini. Terus untuk piutangnya di sini dan penerimaan lainnya kita lihat tadi ada di soal. Nah, di sini ya. Penerimaan lainnya di Januari itu penerimaan dan pengeluaran itu 370. Penerimaan 60.000, pengeluaran 370.000. Kita masukin aja 60. Lalu untuk pengeluarannya 370.000. Untuk kas tersedia berarti total dari saldo awal hingga penerimaan lainnya. Kita tinggal autosum dan ini hasilnya. Lalu untuk saldo akhir itu hasil dari kas tersedia dikurangi pengeluaran lainnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini kita bisa ambil ke samping di choose. Ini juga sama. Oke. Lalu selanjutnya di sini penjualan tunainya tinggal dimasukin lagi ya. Bulan Februari. Ini juga sama. Oke. Penerimaan lainnya kita lihat lagi di soal tadi. Februari 150 dan 350. 150 dan 350.000. Oke, lalu untuk di Maret ini tinggal dimasukin lagi saldo akhirnya. Rp187.000 dan Rp450.000 dan 450. Oke, ini hasilnya. Tinggal masukin aja nih. Udah kayak gini, tinggal dimasukin aja. Maret tadi, sekarang April. Saldo pengeluarannya 120.000 dan 900.000. Dimasukin aja 120.000 dan ini 900.000. Oke, bulan Mei juga sama, ini tinggal dimasukin aja ya teman-teman. Mei, lihat penjualan lainnya, penerimaan lainnya. Mei 154.400, 154.400 rupiah. Selanjutnya 950.000. Hasilnya kenapa ngisi sampai Juni? Kembali lagi ke awal, karena untuk pelunasan anggaran kas ini kita cuma disuruh ngitung dari Januari hingga Juni, atau kita ini cuma ngitung selama 6 bulan ya, jadi sampai Juni aja. Kita ingat-ingat 250.000 dan 1.700.000. Berarti di sini 250.000 dan di sini 1.700.000. Oke, segini hasil akhirnya. Hasilnya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk penerimaan piutangnya itu kita
membayar sebesar 2.952.000. Lalu untuk anggaran kasnya itu sebesar 3.984.600 rupiah. Nah, jadi begitu ya teman-teman caranya kita menghitung anggaran piutang dan anggaran kas untuk periode selama 6 bulan dari Januari hingga Juni. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Penerapannya bisa digunakan dalam pekerjaan kalian, dalam kehidupan sehari-hari saat kalian membutuhkannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan yang saya jelaskan kepada kalian semua dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan beserta contoh soal dan penjelasannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.